berkarya bersama. Dengan semangat ko-kreasi yang sama, Kulastuva bersama Hana Madness dan Smart Friend membuat sebuah berkarya membuat produk pakai berkualitas, memiliki nilai seni, dengan cerita di dalamnya menjadi dasar kami berkarya. Dimulai dari tahun 2009, mempertahankan konsistensi dalam berkarya menjadi tantangan tersendiri buat kami. Tapi kami tidak bisa melakukan sendiri di Kulastuva. Kami membuka peluang untuk masyarakat sekitar untuk belajar dan berkarya bersama. Dengan semangat ko-kreasi yang sama, Kulastuva bersama Hana Madness dan Smart Friend membuat sebuah produk edisi spesial. Untuk membuat Ramadanmu menjadi Ramadan ekstra faedah, yang hasil penjualannya akan didonasikan melalui benihbaik.com untuk membantu UMKM disabilitas. Mari membeli sekaligus memberi. Hai, saya Adam. Saya konten kreator. Walau lagi di rumah aja, bukan berarti kita berhenti bersilaturahmi atau berkreasi. Semua bisa dilakukan pakai Smartfriend Unlimited, puas internetan 24 jam di semua aplikasi. Cuma Smartfriend yang unlimitednya bisa semua. Ini memang niat dari Smart Friend untuk menciptakan sebuah ekosistem yang juga baik, nggak cuma bagi Smart Friend, tapi bagi Indonesia, bagi anak muda, memberikan wadah untuk para kreator-kreator. Kita sangat support, kita senang bisa diajak jadi bagian dari wadah ini. Setahun setelah pandemi, kita belajar banyak hal baru, kebiasaan baru, hobi baru, bahkan peluang baru. Satu yang pasti, kebutuhan akan internet selalu tumbuh. Smart Friend sejak awal selalu dikenal sebagai provider yang memberikan banyak kesempatan dan layanan internet bagi seluruh kaula muda, para milenial. Smart Friend memberikan banyak sekali kesempatan bagi para pemuda untuk melakukan berbagai kreativitas, meningkatkan produktivitas mereka, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk berkreasi. Dan dalam kesempatan ini juga kita berusaha menjadikan Smart Friend suatu wadah untuk menampung semua kreativitas mereka.
Komunitas SmartFriend sendiri ada di 100 kota sampai saat ini. Jadi kita menggabungkan beberapa komunitas, termasuk orang yang menciptakan sesuatu seperti konten kreator ya. Ternyata kalau berkolaborasi itu bisa jadi lebih berkembang, bisa jadi lebih maju gitu. Salah satunya itu seperti yang saya gunakan hari ini. Nah, untuk yang jersey sepeda ini kita berkreasi dengan Common Spot dan Show the Monster untuk bisa membuat jersey yang cukup nyaman dipakai, terlihat sangat bagus ya ketika digunakan, tapi yang lebih penting ini 100% produk lokal. Dengan ketemunya kita dengan SmartFriend, harapannya adalah dengan peluang ini kita bisa lebih menemukan market yang lebih luas gitu. Lewat kreativitas dan semangat ko-kreasi, muncul banyak peluang baru untuk para kreator muda Indonesia. Itulah alasan teman kreasi Indonesia hadir. Dan ini hanyalah awal dari mimpi besar SmartFriend. Membuka peluang untuk semua. Halo, selamat sore buat sebenarnya bukan selamat sore, tapi izin dulu SmartFriend masuk ke dalam akunnya Bali United karena kita akan ngobrol bareng sosok yang mungkin para Semeton bener ya. Gue kalau misalkan salah, sorry kalau misalkan gue ada salah, tapi untuk para penggemar Bali United mungkin udah kenal banget sama orang ini, tapi ini akan menjadi obrolan yang seru banget, yang benar-benar mungkin kalian belum tahu sebelumnya. Kita akan coba kulik-kulik, mungkin kalian juga mungkin udah tahu ya dari thumbnailnya tadi, ada seorang perempuan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua bagaimana dia bisa membuat Bali United bisa seperti sekarang. Apalagi kalau misalkan kalau kemarin ya di sosial media tuh banyak rame banget ngobrolin tentang jersinya Bali United yang bawa lokal pride banget, apalagi kebanggaan dari Pulau Bali. Nggak penasaran dong kita mau ngobrolin apa sama sosok ini, beliau ini, waduh, kalau sebut namanya nanti aja kali ya, tapi yang paling penting kita panggil dulu Putri dari Bali United selaku Marketing Director. Halo Mbak Putri Sudali, selamat sore. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Mbak Putri sekarang lagi di mana Mbak? Posisi lagi di Jakarta sekarang. Oh lagi di Jakarta ya? Kirain lagi di Bali gitu kan maksudnya. Biasa sebulan sekali sih pasti ke Bali sih. Oke, Mbak Putri boleh dong sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang udah hadir di acara obrolan kita sore ini. Oke, halo, selamat sore semeton semuanya yang lagi nonton. Thank you banget udah join nih live kita di sore hari. Mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya bareng dengan salah satu sponsor kita dengan tema teman buka peluangmu gitu ya. Jadi kita mungkin bisa sharing-sharing soal itu hari ini. Betul banget Mbak Putri. Jadi thank you banget udah nyempetin waktunya di kesibukannya ini masih di hari kerja ya BTW ya. Jadi teman-teman yang udah hadir juga thank you udah nyempetin waktunya untuk dengerin obrolan kita, karena ini kita janjiin ini bakal inspiratif banget. Jadi dipantau dan akan ada giveaway juga 5 jersey dari Bali United yang mungkin nih kita bahas pertama dulu kali Mbak Putri. Ini di sosmed waktu itu ketika launch ini banyak banget yang bener-bener ngobrolin dari jersey kiper sampai jersey pemain di luar kipernya ya. Dan ini kan emang desainnya tuh berbeda dan kayaknya tuh orang tuh jadi kayak nengok semua gitu kalau misalnya jersey ini. Ini gimana sih ceritanya Mbak Putri? Oke. Jadi sebenarnya kita tuh udah planning untuk launch jersey ini tuh udah kita mungkin bisa dibilang 8 bulan, 9 bulan lalu ya. Jadi kita dari awal
kayak mikirin gitu. Nah itu pandemi sebenarnya udah terjadi ya. Jadi waktu kita pikirin kayak oh jersey kita tahun ini apa ya gitu kayak temanya gitu. Nah akhirnya kita ngelihat sebenarnya setiap kita bikin campaign atau kita bikin sesuatu itu tuh Bali United. Jadi saya sama tim saya itu selalu ngelihat dari fenomena yang terjadi di Bali saat ini gitu. Jadi selalu kita nggak pernah kayak oh tiba-tiba ada sesuatu yang inspirasinya tuh nggak dari fenomena itu nggak pernah gitu. Jadi kita ngelihat awalnya kita ngelihat oh pandemi terjadi sebenarnya apa sih kondisi Bali saat ini tuh gimana gitu. Nah setelah kita ngelihat terus kita terinspirasi bahwa oh kayaknya dengan adanya pandemi salah satu sebenarnya yang kena banget gitu ya dengan efek dari pandemi itu bisa dibilang mungkin UMKM di Bali gitu. Nah sekarang kita ngelihat apa aja sih yang sebenarnya kita bisa membantu UMKM dan culture dari Bali itu apa gitu. Terus akhirnya kita terinspirasi bahwa oh Bali itu kan paling identik gitu sebenarnya dengan tie-dye ya. Jadi kalau sering ke pantai atau kemana pasti kan ada kain Bali, terus ngelihat di mana-mana ada kain barong gitu, tie-dye. Nah sebenarnya inspirasinya dari sana gitu. Jadi dari adanya pandemi kita ngelihat UMKM-nya kita pengen bantu gitu sama-sama bareng dengan UMKM. Kita ngelihat bahwa yang paling menunjukkan culture dari Bali itu adalah tie-dye gitu sih sebenarnya inspirasinya as simple as that tapi memang selalu balik ke fenomena yang sedang terjadi gitu. Dan kayaknya ini harus bisa menjadi kayak tolak ukur juga kali ya untuk mungkin klub-klub di luar Bali United ya untuk kayak kita Indonesia nih olahraga ini kan bener-bener yang paling bisa buat mempersatu banyak orang ya Mbak Putri ya. Jadi mungkin bisa ditiru kali ya. Karena kan Bali United ini kan sering banget jadi pionir nih. Yang paling kita ingat ya dulu flashback ya, tahun 2018. Yaitu di mana Bali United itu melepas sahamnya ke publik. Bener nggak sih Mbak Putri? Itu 2019. 19 ya waktu itu ya. Iya, 2019. Dan aku inget banget waktu itu ada sebuah interview, itu sama Mbak Putri juga. Itu di situ Mbak Putri tanyain, kira-kira Bali United mau juara Liga 1 kapan? Waktu itu Mbak Putri jawab kayaknya 2-3 tahun deh. Tapi ternyata 2019 yang terjadi adalah juara. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya boleh kita recall lagi nih Mbak Putri, apa sih sebenarnya yang jadi objektif utamanya Bali United ini mau melantai gitu di pasar saham? Kalau misalnya objektif sih utamanya udah pasti transparansi ya. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya Bali United itu pada saat masuk ke industri sepak bola, sejujurnya aku pun baru banget di dunia bola. Nggak ngerti awalnya bola itu sebenarnya harus gimana. Tapi kebetulan memang kita kan sebelumnya aku kerja di salah satu perusahaan gitu ya. Nah salah satu perusahaan tersebut memang bekerja sama dengan Manchester United, kemudian yang kedua kerjasama juga lagi dengan PSG gitu. Kemudian dari situ sebenarnya tim Bali United awal berdiri itu kan ada saya, kemudian ada Catherine, terus ada Pak Yabes, ada Pak Peter, rame-rame itu semua kita udah belajar gitu sebenarnya awalnya dari MU dan dari PSG. Nah dari situ kita sebenarnya ngelihat sih, kita pelajarin semua apa yang mereka lakukan. Nah kita tujuannya adalah pengen industri sepak bola di Indonesia itu bisa seprofesional yang ada di Eropa gitu. Sebenarnya awal kita kenapa kita mau IPO sesimpel itu gitu. Jadi kita pengen buktiin bahwa oke, sebuah industri itu kamu harus bisa transparansi dan sustainable. Gak bisa kayak even kayak tahun lalu pun kayak tahun lalu liganya sempat stop karena pandemi, kita pun terus cari akal gitu gimana caranya supaya industri ini bisa sustainable gitu sih. Itu sih yang menyebabkan kita kenapa decide untuk IPO ya tahun 2019. Oke, berarti emang transparansi itu kunci yang paling penting ya ketika sebuah klub itu pengen dilihat bukan hanya sebagai klub olahraga ya Mbak Putri ya? Sama profesionalisme lah, udah pasti ya. Jadi kan mungkin kalau klub-klub sepak bola yang maksudnya awal kita masuk ke sini gitu, jadi kita pengen buktiin juga bahwa industri sepak bola di Indonesia itu udah profesional gitu. Udah benar-benar pada saat brand masuk kita ya benar-benar deliver semua yang memang brand butuhkan gitu. Jadi kita set KPI dan yang lain-lain. Jadi kita pengen nunjukin bahwa ini industri yang sustainable dan profesional gitu. Bukan cuma sekedar hobi. Betul. Oke Mbak Putri, kan tadi kita udah bahas tuh bagaimana Bali United sekarang udah bisa benar-benar bisa dibilang
arahnya itu udah nggak lagi cuman klub yang pastinya kan kita akan mencari selalu juaranya. Kita pengen juara tiap musim kalau bisa gitu ya. Tapi ada another plan atau objektif yang pengen dikejar sebenarnya dari Bali United. Tapi kan seorang perempuan di sebuah direksi klub bola itu kan mungkin di Indonesia belum terlalu banyak ya Mbak Putri ya. Tapi dengan Mbak Putri sekarang udah bener-bener handle di sini, role seperti apa sih yang paling Mbak Putri jalankan selama di Bali United ini gitu loh Mbak Putri? Oke. Kalau di Bali United sih sebenarnya benar-benar saya pribadi ya join Bali United benar-benar dari waktu awal banget Bali United berdiri gitu. Jadi itu tahun 2015 saya awal pertama kali join. Kalau role-nya saya sebenarnya kebanyakan pasti di bidang bisnis and marketing gitu. Jadi sejujurnya kalau ini nanti di komen-komen pada tanya siapa pemain baru itu aku nggak bisa jawab. Aku bisanya jawab kira-kira sponsor barunya siapa gitu atau sponsor yang sedang berjalan. Betul. Jadi memang itu tadi balik lagi sih sebenarnya kalau di Bali United antara tim yang memanage bisnis dan tim yang memanage klub itu sebenarnya dibedakan gitu. Jadi ada kalau ada Coach Teko gitu ya, Coach Teko, terus ada Pak Yabes itu yang sangat-sangat fokus di bidang bagaimana goal mereka adalah bagaimana Bali United ini juara gitu. Nah, sedangkan dari sisi bisnisnya adalah bagaimana Bali United secara keuangan kita bisa sustainable, secara bisnis kita bisa terus inovatif. Nah, itu fungsi dari divisi kita gitu. Jadi makanya ada perbedaan di sana sih. Itu role-nya. Berarti sebenarnya ya, jadi dengan Mbak Putri sudah membuktikan bahwa bahkan dari tahun 2015 dari awal Bali United terbentuk gitu ya. Berarti sebenarnya boleh nggak sih Mbak Putri bahwa sebenarnya gender itu udah nggak lagi jadi batasan gitu untuk taking role, untuk leadership role gitu. Maksudnya ini kan sebuah role yang mungkin banyak orang bilang, ini mah kebanyakan cowok aja, jangan cewek. Cewek itu sering pakai hati gitu, jadi kurang gimana gitu tuh. Nanggepinnya Mbak Putri gimana tuh? Nanggepin yang kayak gitu-gitu tuh? Gitu ya. Kalau dari kita sih enggak ya, kalau dari aku sih untuk seorang cewek itu mau menjadi leader justru privilege-nya itu banyak kalau menurut aku pribadi gitu. Jadi kalau orang cowok sebenarnya kalau misalnya tadi kamu bilang cowok jadi leader, ya udah cowok jadi leader is biasa aja gitu ya. Kalau cewek sebenarnya kita tuh opportunity-nya menurut aku lebih banyak dan sebenarnya privilege-nya lebih banyak gitu. Dan in terms of bagaimana merunning bisnis, aku rasa sih sebenarnya itu nggak ada perbedaan ya antara cowok dan cewek, dua-duanya aku rasa bisa selama memang kita 100% menaruh hati kita di apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak peduli cewek, nggak peduli cowok, sama-sama bisa. Kalau misalnya sama-sama males ya pasti nggak bisa gitu. Jadi bukan gender tapi lebih kepada gimana kita menaruh hati 100% pada saat kita mengerjakan sesuatu. Contohnya gitu ya, kayak di Bali United, banyak banget tim kita yang cewek, leader-leadernya pun kayak ada aku, kemudian ada kita kolaborasi antara cowok dan cewek, mungkin bisa dibilang tuh 50-50 ya. Jadi ada saya, terus direktur operasional kita, ada Catherine, kemudian tim kreatif kita ada banyak sekali yang cewek, even yang dari Bali-nya, yang dari Jakarta, itu kita kolaborasi gitu, banyak sekali yang cewek dan cowok, kita mix aja. Karena pasti memang saling melengkapi, misalnya kalau cewek, sejujurnya secara culture, kita mungkin lebih detail, jadi banyak hal-hal kecil yang kita, kok kalian ini kurang deh, yuk gini. Nah, yang cowok mungkin lebih yang idenya yang gila gitu, yang kayak, kayaknya kita kreativitasnya bisa segini. Jadi sebenarnya kalau di Bali United kita benar-benar saling melengkapi sih antara cowok dan cewek gitu. Oke, jadi ini udah benar-benar terjawab banget ya. Jadi mungkin buat orang yang kayak mungkin nggak perlu untuk handle klub bola, tapi misalkan punya bisnis atau nggak punya usaha, punya apapun tuh gendernya, udah nggak perlu lihat-lihat lagi. Yang penting mau etos kerjanya tuh emang pengen sukses, itu yang paling penting sih kayaknya ya. Jadi gender tuh udah nggak perlu lagi deh dijadiin pertimbangan lagi. BTW Mbak Putri, ini aku pengen ingetin lagi buat yang nonton nih. Buat yang nonton, kalau mau nanya-nanya ke Mbak Putri nih, langsung aja nanti di kolom komentar. Nanti akan kita coba jawab kali ya Mbak Putri ya. Boleh. Mungkin aku cerita sedikit Mbak ya. Putri, Jadi soal kalau mau izin boleh silakan. Iya. Jadi mungkin aku ini sekaligus sesi. Aku sebenarnya pengen apresiasi banget sih buat teman-teman
tim Bali United gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal etos kerja gitu yang tadi kamu bilang, gimana sih caranya kita nge-running bisnis dari nol, kayak Bali United kan benar-benar waktu kita berdiri itu even stadion aja masih kita harus ngerenovnya, aku bisa bilang mungkin hampir 100% ya. Jadi stadionnya udah ada tapi ya masih sangat berantakan. Kita benar-benar mau tanding aja masih itu tuh bukan lapangan tapi tanah gitu. Cuman ya kita benar-benar dalam waktu yang sangat singkat kita kerjasama di dalam tim. Aku bisa bilang mungkin Bali United tim itu kerjanya dari hari Senin sampai hari Minggu loh. Jadi kita benar-benar sampai siang kita kerja, tapi begitu malam match, tim sosial media kita kan standby gitu selalu. Kayak tim kita yang di Bali itu sosial medianya ngikutin tim kemana-mana, benar-benar pakai hati 100% sih ngerjainnya. Nah itu sebenarnya yang bikin kita dari yang event awalnya nggak punya pengalaman, tapi kalau ngerjainnya 100% pakai hati, mungkin aku bisa bilang mungkin 200% gitu ngerjainnya pakai hati, ya toh buktinya ya Bali United sekarang bisa dibilang jadi salah satu klub di Indonesia yang cukup sukses ya. Apalagi kita juga udah IPO, itu semua kita nggak ada yang pernah, oh aku lulusan mana yang udah pernah di MU let's say 6 tahun, sebenarnya kita sama sekali nggak ada. Kita benar-benar cuma ya kerja sama aja dan kita pelajari dari mereka gitu. Jadi benar-benar banyak itu mengedepankan namanya hati untuk bekerja ya. Jadi nggak cuman untuk kayak misalkan dia punya pengalaman yang mungkin 10 tahun atau apa, tapi kalau misalkan hatinya nggak di situ atau nggak di Bali United ya mungkin resultnya ya mungkin nggak akan sebaik yang seperti sekarang ya Mbak Putri ya. Dan mungkin itu yang benar-benar ditanamin untuk ke seluruh staff di Bali United ya, Mbak Putri? Iya sih, kalau kita staffnya udah bener-bener kayak keluarga ya. Jadi bener-bener kita kalau sebelum pandemi gitu kita sering kumpul-kumpul, kita sering kayak ngobrol-ngobrol lah sama mereka gitu. Jadi emang kita lebih kayak keluarga, tapi ya kalau memang kerja di saat jam kerja ya kita bener-bener profesional gitu. Ada waktunya ya Mbak Putri ya, kapan harus profesional, kapan kita harus casual, kapan kita harus main-main, kapan kita harus serius ya Mbak Putri ya. Iya. Mbak Putri, kalau misalnya kita tadi ngomong lagi nih, tadi kan sempat Mbak Putri singgung sedikit ya bagaimana Mbak Putri dan tim waktu itu coba belajar dari klub Eropa atau gini yang gede-gede lagi, Manchester United, PSG, Real Madrid gitu. Sebenarnya untuk klub Indonesia, kalau misalkan kita lihat untuk bisa dibilang berkembang seperti di klub di Eropa sana, bisa dibilang apa sih yang menjadi kendala kita selama ini untuk bisa maju seperti klub Eropa di sana gitu loh Mbak Putri? Oke. Kalau misalnya sebenarnya dibilang bisa, kita sih percaya bisa ya. Mungkin kita ngomongin opportunity-nya dulu gitu. Jadi kita kalau ngebandingin gitu sebenarnya ya, kemarin kita habis ngadain research gitu, kita ngebandingin sebenarnya jumlah fans sepak bola di Indonesia dan di Eropa itu jauh lebih banyak jumlah fans di Indonesia. Artinya sebuah industri dengan fans yang begitu banyak, kita sih sebenarnya sebagai Bali United yakin banget ini someday kita bisa gitu menjadi mungkin kalau kita bisa bilang mungkin market cap-nya bisa kayak Manchester United gitu atau bisa kayak PSG. Kita sih nggak goalnya kita benar-benar itu bisa tercapai, bukannya yang kayak cuman di angan-angan kalau menurut kita gitu. Tapi untuk menuju sana ya tentunya banyak sekali yang harus dilakukan ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya di Indonesia gitu. Yang pertama infrastruktur. Jadi kalau kita ngelihat di Eropa itu benar-benar mulai dari bayi, balita, mereka suka main bola gitu. Itu benar-benar jumlah lapangannya sudah terpenuhi. Kemudian semua fasilitas untuk mereka mau bisa main bola secara profesional itu tuh harus bisa terpenuhi gitu. Supaya pada saat mereka beneran jadi pemain sepak bola yang benar, semua tekniknya udah benar gitu. Jadi dimulai dari sesimpel infrastruktur itu harus kita miliki agar ya industri sepak bolanya nanti ke depannya bisa jauh lebih berkembang. Permainannya jauh lebih seru, nilai itu akan berpengaruh ke semua ya. Nilai value dari TV share-nya akan lebih tinggi, sponsorship bisa lebih tinggi, sehingga pemain nanti at the end of the day juga bisa mendapatkan salary yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau aku bisa bilang, yang pertama yang kita sebenarnya lagi lakukan adalah kita pengen membuat infrastruktur yang benar, sehingga dalam waktu 5-10 tahun itu kita udah bisa
sekelas dengan PSG dan Manchester United gitu. Jadi sebenarnya benar-benar Bali United melihat ini sebuah optimisme ya. Jadi kita Bali United tuh nggak mau kayak istilahnya kayak dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang, nggak mau kayak nunggu-nunggu aja, tapi banyak melakukan yang lebih yang harus dilakukan tuh ya dilakukan gitu. Jadi nggak cuman kayak kayaknya di Indo nggak bisa deh, tapi melihat bagaimana klub luar besar itu bisa, ya kenapa kita nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar optimisme tuh tinggi banget ya Mbak Putri ya untuk ke sana ya. Kita sih lebih ini ya malah tertantang kalau kita lebih tertantang. Kenapa nggak bisa? Padahal jumlah fansnya segitu banyak dan in terms of kemampuan kita rasa ya bisa selama memang kita semua stepnya kita jalanin ya, infrastrukturnya kita benerin, lapangan harus kita bikin, stadium harus bagus, terus training centernya harus oke. Nah itunya semua ya harus ada gitu. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri, kita coba geser sedikit ya, buat yang lagi nonton, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita obrolin juga. Pertama dari Octavianti Francisca nih. Dia nanya gini Mbak Putri, jadi kan setiap cerita sukses itu ada proses di belakangnya. Boleh nggak sih ceritain titik terendahnya dari, di sini nulisnya Kak Putri, yang Kak Putri alami, dari awal membangun Bali United sampai sukses sekarang. Dan Kak Putri itu gimana melewati titik terendah itu? Oke, ini ngobrolnya berarti sebenarnya titik terendah dalam pekerjaan ya, bukan dalam kehidupan kali ya. Iya, karena kalau kehidupan bisa lebih dalam takutnya ya nanti ya. Iya, takutnya nanti di sini jadi sesi curhat gitu ya. Jadi kita lebih kerjaan aja nih. Oke, sebenarnya kalau dibilang titik terendah, kalau aku boleh jujur, in terms of menjalankan bisnis, di Bali United aku merasa selalu seru dan selalu berkembang ya. Kita nggak pernah ada kayak, gue stuck banget nih di sini, gue harus gimana gitu. Even yang kemarin kayak pandemi pun kita sempat merasa sih gitu. Sempat merasa kayak, gimana ya dengan nggak ada pandemi, nggak ada liga yang berjalan. Kemudian, gimana nih bisnis kita nih bergantung dengan jalannya liga. Aku harus seperti apa gitu. Nah, sebenarnya mungkin itu ya challenge. Aku nggak bilang itu titik terendah, tapi lebih kayak challenge terbesar gitu sebenarnya ya dalam menjalankan bisnis Bali United. Jadi sempat memang selama mungkin tahun 2020 dari bulan Maret sampai bulan Juni kita agak bingung. Gimana ya? Sejujurnya kayak semua sponsor pada datang ke kita, gimana nih? Liga nggak ada, bisnisnya kita bener-bener wah stop gitu. Nah, cuman kita nggak berhenti sih. Jadi kita memang sempat stres, tapi setelah kita stres, akhirnya kita balik lagi ke visi kita. Sebenarnya visi kita apa gitu? Visi kita balik lagi adalah gimana caranya kita bisa beyond football gitu. Dari awal kita selalu bilang Bali United is not just a football club, tapi kita beyond football. Jadi kita di dalam lapangan kita jago, di luar lapangan pun kita harus jago dan berinovasi gitu. Nah, akhirnya kita sampai detik ini gitu, kalau mungkin ngelihat laporan keuangan kita di bursa gitu, ya akhirnya kita bisa survive dengan banyak cara ya. Dengan kita ada komunitas, kita bikin bisnis baru, digital community, kemudian kita, karena memang kita kebetulan udah punya infrastruktur dari live streaming, kita adain bisnis live streaming, kemudian kita ada infrastruktur digital marketing, kita bikin digital marketing gitu, kemudian kita ada studio, waktu itu udah jadi, ya kita ada studio, kita manfaatin. Jadi sempat ada challenge, tapi kita bisa overcome that challenge dengan balik lagi ke visi kita. Oh, kita harus beyond football, apa yang kita paling jago, tinggal kita replicate ke industri yang lainnya gitu sih. Jelas nggak ya? Atau tadi kurang jelas ya? Enggak, sebenarnya tadi udah dapat banget poinnya. Jadi poinnya itu adalah Bali United ini kan beyond football gitu ya. Jadi emang bagaimana Bali United ini tadi nggak cuma di dalam lapangan, banyak cari sponsor lah, atau gimana bikin si Bali United bisa lebih naik atau gimana. Tapi di luar lapangannya pun benar-benar diperhatikan gitu. Dan yang paling menarik lagi, menyambung pertanyaan dari Mbak Siska tadi ya, kan katanya nih, kita coba konfirmasi nih ke Mbak Putri nih. Katanya Bali United kan sangat care banget nih sama UMKM lokal yang ada di Bali. Bener nggak sih Mbak Putri? Dan dengar-dengar juga katanya sih aktivitinya gandeng Smart Friend juga nih. Nah, boleh nggak tuh diceritain?
Iya, Apa sih betul. yang akan dilakukan Betul. sama Smart Friend untuk membantu UMKM-UMKM yang di Bali gitu, Mbak Putri? Oke, mungkin aku ceritain sedikit ya soal bisnis yang itu ya. Jadi Boleh. biar ada gambaran Boleh, gitu. Jadi tadi kan aku bilang ya, kalau visi kita itu sebenarnya adalah beyond football gitu. Jadi pada saat kita punya visi dengan untuk bisa membuat industri sepak bola sustainable, salah satu utamanya adalah pasti di sponsor. Seperti misalnya Smart Friend gitu. Itu adalah kalau nggak ada sponsor, kita nggak akan bisa membayar pemain, nggak akan bisa menghidupi klub. Tapi sebaliknya, jika tidak ada fans, kita juga nggak bisa bikin sponsor untuk menaikkan penjualan mereka. Jadi kan satu sama lain itu sangat berkaitan gitu. Ya. Nah dari situ kita sebenarnya ngelihat kita punya peluang bahwa selama ini bisnis sepak bola itu cuman berhenti sampai di awareness. Artinya, oh pasang logo di jersey terus selesai gitu. Nah mungkin kalau ngelihat jersinya Bali United, banyak kan gitu. Tapi kita sebenarnya ada bisnis lebih daripada sekedar nempel logo di jersey. Tapi banyak activity lain yang kita lakukan. Nah, salah satu activity yang kita lakukan adalah saat ini Bali United sudah memiliki lebih dari 15.000 mitra warung. Jadi kan banyak ya fans-fans kita mungkin yang nonton gitu, memiliki usaha warung. Nah, kemudian usaha warungnya itu kita jadikan mitra kita. Nah, kemudian kita connect antara si warung dengan sponsor kita gitu sebenarnya. Jadi supaya bisa win-win, warungnya bisa terbantu dengan bantuan sponsor dan bantuan Bali United. Sebaliknya sponsor juga bisa mendapatkan kayak channel untuk jualan lebih gitu. Jadi memang itu ada salah satu bisnis kita juga gitu sih. Nah, namanya itu kita sebutnya United Distribution. Jadi mungkin sekalian ya buat yang ini. Nah, si United Distribution inilah yang sebenarnya kita lagi bekerja sama dengan Smart Friend. Jadi sesuai dengan temanya, teman buka peluangmu. Jadi kan sebenarnya UMKM ini kita bisa bilang bahwa dia entrepreneur ya. Jadi dia itu adalah orang yang memang gue punya usaha sendiri gitu. Nah, sebenarnya kita dengan Smart Friend melihat bahwa apa sih kita pengen membantu, apa sih yang mereka paling butuhkan. Nah, salah satu yang mereka paling butuhkan itu kan udah pasti satu knowledge ya. Gimana caranya aku bukan cuman sekedar warung yang menunggu bola, tapi kita juga menjemput bola gitu. Nah, itulah kita sebenarnya pengen memberdayakan si warung-warung ini supaya mereka bisa mendapatkan knowledge lebih gimana caranya bisa meningkatkan penjualan mereka gitu. Nah, caranya melalui apa? Yang pertama udah pasti kita adain webinar, kita adain knowledge, kita kasih knowledge ke mereka gitu. Caranya gimana sih mereka bisa ningkatin, misalnya cara promosi yang benar di sosial media, kan Bali United ada pengalaman, kita sharing session dengan mereka. Smart Friend juga sangat memiliki pengalaman ya, begitu di bidang kayak gimana caranya go digital gitu. Jadi kita sebenarnya memberikan edukasi kepada si UMKM ini bareng dengan Smart Friend. Nah yang kedua, kita juga membantu mereka untuk promotion channel. Jadi Bali United sendiri kan udah punya sosial media, Smart Friend juga punya sosial media. Nah jadi gimana caranya dengan sosial media aset yang kita punya, kita membantu UMKM untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Gitu sih kurang lebih. Jadi temanya tetap sama, teman buka peluangmu. Gitu. Peluangmu, betul. Jadi enggak cuman kayak istilahnya, nih kita sediain tempat, tapi juga dikasih training, dikasih edukasi. Jadi biar teman-teman kita ini UMKM-nya enggak cuman stuck di situ aja. Jadi dia bisa lebih go national. Jadi kalau misalkan mungkin biasanya cuman di Bali-Bali aja, ya kenapa enggak dipasarkan juga ke kota-kota lainnya, ke pulau-pulau lainnya gitu ya Mbak Putri ya. Terutama gimana cara masuk ke dunia digital sih, karena memang segala sesuatunya kan sekarang udah butuh internet ya, gitu. Makanya butuh Smart Friend gitu, harus pakai Smart Friend terus. Supaya sebenarnya, tapi itu benar ya, kalau misalnya kita punya sebuah bisnis kayak event Bali United, pada saat pandemi itu terjadi, untung banget kita merasa bahwa, untung aku itu spend so much infrastructure di dunia digital, mulai dari tahun 2019 dan 2018. Untung banget, jadi kita sosial medianya kita perhatiin banget, kita bener-bener dari awal yang kita fokuskan ada digital. Once pandemi ini terjadi kemarin, untung kita masih bisa banyak melakukan inovasi karena aset sosial media kita itu udah besar. Bayangin kalau kita dulu nggak fokus di dunia digital, kita nggak fokus bareng sama Smart Friend untuk kembangin gimana caranya masuk ke dunia digital, akan jauh lebih susah untuk Bali United bisa masih berdiri saat ini
dengan adanya pandemi yang membuat industri sepak bola sangat terkena dampak gitu. Dan banyak banget yang kayak tadi Mbak Putri bilang, ketika pandemi dan digital itu menjadi salah satu amunisi yang harus disiapkan, dan mereka belum siap. Akhirnya benar-benar bisa dibilang, apa ya, berdarah-berdarah banget untuk kayak, ini gimana sosial media? Oh, Instagram bisa begitu ya? Oh, Facebook bisa itu ya? Jadi, mungkin lagi-lagi Bali United membuktikan emang terlalu sering jadi pionir nih kayaknya Bali United nih ya. Dari IPO, kalau dari kita digital. Enggak, kalau dari kita sebenarnya kita selalu intinya harus berani buka mata ngelihat, oh di dunia ini sekarang lagi melakukan apa, jangan menutup diri kayak, oh gue udah keren banget, gue nggak mau deh ngikutin mereka gitu. Kita harus percaya bahwa di atas langit ada langit, jadi di atasnya Bali United masih banyak yang ada di atasnya kita. Nah, kita harus berani untuk, oh lu dikasih masukan seperti ini, lu kurangnya ini, harus berani bisa terima dan harus, oh oke, ya udah, berarti next step-nya gue apa. Itu sih prinsipnya di tim aku ya. Jadi buka mata dan juga mungkin kunci tambahannya adaptasi kali ya Mbak Putri ya. Mungkin tuh penting banget ya untuk kita bisa apapun terjadi pasti punya solusi gitu. Karena kalau misalkan kitanya udah ngerasa yang paling atas, ketika tiba-tiba drop, bingung jadinya, nggak bisa kemana-mana lagi gitu jadinya. Betul Mbak Putri, sih. ini ada pertanyaan lagi nih dari sekarang namanya ada Walvenardo. Walvenardo nanya ke Mbak Putri, apa tips dan trik? Wah, ini sebenarnya agak sulit ya, tapi tips dan trik membangun kesuksesan. Nah, lo membangun kesuksesan versi Mbak Putri. Nah, lo gimana tuh Mbak Putri? Boleh. Membangun, ya mungkin kalau misalnya aku apa ya tips and tricks aku ya. Kalau aku bisa bilang simpelnya sih yang tadi lah ya, 2 poin kalau aku. Yang pertama, kamu pasti bisa sih menurutku mencapai sesuatu, even aku aja yang sama sekali nggak ngerti bola awal aku masuk, terus mungkin tadi dibilang gendernya wanita gitu, bisa gitu untuk bikin Bali United sampai di titik ini, karena memang aku ngerjain ini tuh udah bukan cuman pakai pikiran doang, tapi udah bener-bener 100% hati aku ada di sini sih gitu. Jadi mungkin 100, aku bisa bilang nggak 100, mungkin 500% hati aku ada di Bali United gitu. Jadi dari awal Bali United berdiri sampai sekarang, setiap kita melakukan sesuatu dan berhasil itu ada kepuasan tersendiri kalau kita tuh pakai hati gitu ngerjain segala sesuatunya ya. Kemudian yang kedua, kunci suksesnya udah pasti yang tadi aku bilang, buka mata. Kita nggak boleh kupingnya ketutup, nggak boleh matanya ketutup. Pokoknya kita harus fair dalam arti harus lihat, harus berani melihat bahwa oh gue kurangnya ini, maka aku harus begini. Terima masukan orang kadang, aduh apalagi kalau misalnya kita nih ya udah keseringan dipuji ya, kadang-kadang wah terima masukan itu kayak rasanya apaan sih, kayaknya kamu nggak ngerti deh soal bisnis ini gitu kan. Nah ketika aku pun pernah ya, tapi aku pun juga nggak menutup diri bahwa aku pernah melakukan itu. Aku pernah di titik dimana aduh kayaknya Bali United udah yang paling keren deh gitu kan. Tapi kalau aku udah di titik itu, Pak Peter, Pak Yabes pasti akan ngingetin aku bahwa Put, kamu nggak boleh nutup kuping dan nutup mata. Kita di sini ada kekurangan, di sini kita kurang, di sini kita harus iniin ya, kita harus improve sesuai dengan apa yang lagi terjadi di dunia ini gitu. Lu nggak bisa cuman kayak merasa karena kita udah terlalu dipuji-puji, akhirnya kita stop sampai di sini aja gitu. Nah, mungkin yang ketiga, jadi yang kedua itu tadi kedua ya, harus berani. Pokoknya apapun yang ada di dunia, masukan harus diterima. Sakit juga mesti diterima dan harus dilakuin. Kalau enggak, pasti nggak akan bisa berkembang. Sama yang ketiga, harus, kalau aku ya secara personal gitu, aku bener-bener secara personal, kunci dari kita bisa sukses itu harus punya guru. Jadi kita di dunia ini tuh nggak bisa, kalau menurut aku mau sukses itu tanpa punya 1-2 orang guru yang memang kalian percaya dan kalian rasa kalian pengen menjadi dia. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau aku misalnya guru aku gitu, salah satunya ya misalnya Pak Peter gitu ya, karena aku udah ikut Pak Peter lama banget. Jadi kita bisa terus berkembang dan akhirnya bisa dengar masukan orang karena kita menganggap orang itu sebagai guru kita gitu.
kalau misalnya nggak punya guru, nanti poin yang kedua tadi soal, gue nggak mau dikasih masukan, itu pasti susah untuk kita nge-break itu. Karena kita nggak pernah nganggep ada orang sebagai guru kita yang bisa, Put kamu salah, Put kamu harus melakukan ini, Put kamu harus melakukan itu. Itu kita harus ada orang itu sih. Gitu, kalau aku jadi harus ada 3 itu kuncinya. Oke tuh, Walvenardo. Mungkin tadi harus dicatat ya, benar-benar apa yang menjadi tipsnya Mbak Putri. Terlebih yang buka mata dan coba cari sosok mentor atau guru yang bisa menjadi mungkin pengingat kita bahwa kita itu pasti ada aja kurangnya. Jadi walaupun udah dipuji-puji, pasti ada yang kurang. Makanya butuh orang lain yang untuk melihat itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngaca sendiri, kayaknya udah aman-aman aja deh. Iya, kayaknya udah keren. Malah jadi lupa. Apalagi kadang malah kalau jadi kita lupa habis untuk perbaiki. Ya. Betul, apalagi kalau kita habis launch video baru, terus kayak ternyata sukses di semeton gitu, wah udah makin susah deh dikasih masukan. Nah jadi itu aku balik lagi ke Pak Peter, Pak kayaknya ada yang kurang apa gitu. Iya benar-benar. Itu sih kuncinya ya. Kadang-kadang pujian itu bisa membuat kita malah nggak bisa maju ya, malah jadi kayak di situ aja gitu. Iya, tapi ya tetap harus ada lah pujian. Harus cari guru yang memang tetap bisa memuji ya. Kalau dihina terus ya mati, males banget. Harus bisa gitu. Kalau itu Mbak Putri bukan guru, itu namanya netizen jahat itu. Iya bener banget. Mbak Putri, ini ada pertanyaan yang lebih ringan sekarang nih akhirnya. Akhirnya ada yang lebih ringan. Tapi ini dari anaknya Mbak Putri juga ternyata, dari Bali United Basketball. Mereka nanya nih, Mbak Putri sebenarnya klub Eropa favoritnya itu siapa? Aku kalau boleh jujur, mungkin aku kalau sampai favorit banget, sejujurnya nggak ada loh yang sampai aku bener-bener cinta mati kayak aku cinta sama Bali United sih nggak ada. Tapi kalau aku ngefans in terms of, kan aku ngurusin yang di bagian bisnis ya. Yang menurutku banyak inovasi di bagian bisnis yang menginspirasi aku itu mungkin aku bisa bilang kayak PSG itu salah satu yang menginspirasi karena memang dia mungkin kalau di Liga Prancis, kalau di Liga apa namanya IPL kan mungkin jauh lebih ini ya, jauh lebih semuanya udah pada rata berkembang gitu. Tapi kalau misalnya di Liga Prancis kan mungkin aku bisa bilang yang paling dominan itu si PSG gitu. Nah, di situ mereka sebenarnya melakukan banyak sekali inovasi sih. Kayak misalnya nih, contohnya karena memang aku deket juga ya sama PSG. Contohnya kayak pada saat pertama kali e-sports booming itu PSG jadi salah satu klub pertama yang punya divisi e-sports gitu. Jadi kita ngelihat bola sama e-sports ternyata bisa ya disatuin. Nah, di situ makanya kenapa Bali United kayaknya PSG udah melakukan ini, kita cari deh marketnya di Indonesia besar atau enggak. Nah, akhirnya kita decide untuk masuk di sini gitu. Terus yang kedua misalnya sekarang mereka lagi masuk di dunia, kalau teman-teman nih mungkin dengar soal blockchain gitu ya. Nah, si PSG juga salah satu klub yang mereka udah launch token mereka. Sampai event kemarin PSG juga sebagian bayar Messi itu pakai token mereka gitu. Jadi menurutku dia salah satu in terms of business model yang selalu inovasi, dan kita sih pengen kita terus lah untuk ngeliatin ya perkembangan mereka gitu. Jadi kita bisa ngeliat kalau misalnya di situ mereka sukses ya mungkin di sini kita bisa sukses juga gitu. Oke, Mbak Putri, ini mungkin aku mewakili para pemain Bali United yang baru aja mendengar Mbak Putri ternyata dekat sama PSG. Jadi kapan Bali United bisa latih tanding lawan PSG? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu sih juga mimpi aku, apalagi sejak Messi masuk ke sana mungkin mudah-mudahan ya. Nanti kalau misalnya ada kabar. Mungkin kalau ada pemain Bali United yang lagi nonton, tadi tuh Mbak Putri sudah semoga aja lancar semuanya ya kan. Kapan lagi kan bisa langsung bertandang ke kandangnya PSG, Bali United versus PSG. Pasti fans pasti banyak banget yang pengen nungguin itu sih. Ya, termasuk aku juga nungguin. Kalau Mbak Putri nungguin PSG-nya atau Messi-nya nih? Ya PSG-nya lah, kan di dalamnya ada Messi-nya, jadi sekalian kan. Betul. Mbak Putri, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita dua lagi karena kita juga udah mau selesai nih. Dari Didik Jatmiko.
Gimana langkah Bali United untuk mendapatkan sponsor yang paling jitu? Terobosannya tuh apa aja? Jadi untuk bisa menarik sponsor-sponsor tuh mau bekerja sama dengan Bali United. Oke, terobosannya sebenarnya yang pasti tadi ya, balik ke poin intinya at the end of the day, sponsor itu mau masuk ke Bali United, kita harus jujur bahwa oh ya, karena untuk kita bisa konekin ke fans. Sebaliknya, fans juga membutuhkan adanya sponsor supaya klub ini tetap bisa ada gitu. Kunci itu kunci pertama sih. Jadi kita harus paham nih, kita dengan fans juga harus sepemahaman, kita dengan sponsor juga sepemahaman. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, kita nggak bisa cuman sekedar nempel logo di baju terus selesai berharap sponsor itu bahagia. Nggak bisa. Kita harus go beyond that. Kita harus benar-benar mikirin gimana sih caranya sponsor ini sebenarnya sales-nya bisa meningkat dengan mensponsori Bali United. Contohnya yang kayak tadi, kita konekin dengan UMKM. Jadi kita harus berani go beyond, karena sebenarnya kalau dibilang capek, udah pasti jauh lebih capek ya. Kita ngurusin sponsor yang mungkin kalau misalnya di klub lain cuma ditempel logonya dan that's it gitu. Kalau di kita mungkin karena Bali United juga klub baru, kita harus go beyond klub-klub lain yang memang udah jauh lebih besar dari Bali United gitu. Jadi pasti capek, tapi ya itu yang membuat akhirnya kenapa sponsornya Bali United bisa bertahan banyak di jersey kita, karena kita go beyond cuman logo aja. Jadi kita activation-nya kita urusin, kemudian gimana caranya kita bisa konekin ke UMKM, terus gimana caranya social media digitalnya bisa seru gitu, kita bikin activity bareng dengan mereka gitu. Jadi itu sih kuncinya. Semoga menjawab. Nanti banyak activity juga yang akan kita jalankan bareng Smart Friend dan Bali United. Jadi tunggu aja apapun yang akan kita lakukan bareng sama Bali United nanti ya. Pokoknya follow dulu aja, follow Bali United, follow juga Smart Friend, jangan lupa subscribe YouTube-nya Bali United, subscribe juga Smart Friend. Pokoknya semuanya di-subscribe, semuanya di-follow, dipantau, nanti akan ada keseruan-keseruan yang bisa kita lakukan ya barengan sama teman-teman Smart Friend dan juga para Semeton gitu. Iya dong. Mungkin ini jadi last question buat Mbak Putri. Ternyata nggak berasa udah tinggal berapa menit lagi, kita jam 5. Kalau teman-teman yang di Bali mungkin berarti udah sejam lebih cepat ya di Bali ya. Iya. Dan ini untuk pertanyaannya dari Stefanus Ivan. Waduh, nih lumayan personal juga nih, tapi nggak apa-apa kita tanyain. Untuk Mbak Putri, bagaimana cara keluar dari comfort zone-nya Mbak Putri? Susah. Cara keluar, betul, susah. Kalau dibilang susah, udah pasti susah. Cuman untungnya balik lagi, kita satu, udah pasti harus cari guru yang benar ya. Aku sih berasa banget bahwa harus cari lingkungan dan guru yang benar gitu. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang memang semuanya udah pada comfort zone, ya udah agak susah kita mau keluar dari situ. Kecuali memang kita adalah orang yang benar-benar dari lahir, leadership-nya oke banget segala macam. Tapi kalau kita misalnya seperti aku gitu ya, mungkin lahir leadership-nya nggak sejago itu, sebenarnya kadang kan kita kebawa ya dengan apa yang lingkungan lagi kerjain, apa yang maksudnya yang kita dengan rutinitas gitu. Jadi kuncinya ya memang harus cari lingkungan yang memang bisa mendorong kita terus untuk kita bisa maju gitu. Jadi kalau kayak di Bali United selalu deket itu baik banget. Jadi lingkungan yang kayak kita very close itu baik banget. Tapi di sisi lain sedikit kompetisi yang terjadi di dalam lingkungan itu juga penting menurut aku. Supaya kita bisa saling memicu untuk kita bisa jauh lebih maju lagi gitu. Jadi kalau enggak, ya udah deh semuanya enggak ada kompetisi, semuanya kayak oke, aku udah cukup di sini, teman-teman juga udah pada cukup sini, ya udah kita akan begini-begini aja. Which is nggak apa-apa ya kalau kalian merasa kalian cukup di situ gitu. Tapi kalau misalnya di tim Bali United, kita selalu kita sangat dekat seperti keluarga, tapi di sisi lain kita selalu ada sedikit kompetisi untuk bisa membuat semuanya saling terpacu. Nah yang kedua ya udah pasti harus cari guru yang benar, yang memang gurunya juga nggak ada di comfort zone ya, karena kalau gurunya juga di comfort zone, kitanya juga di comfort zone ya, udah susah untuk bisa melangkah lebih maju sih, gitu. Dan tentunya kompetisi yang dimaksud tuh kompetisi yang sehat ya teman-teman ya, jadi jangan sampai nanti nangkepnya kompetisi, yang penting ada gontok-gontokan, bukan teman-temannya, bukan itu, tapi kompetisi sehat, bukan saling berchallenge karena dunia sports. Betul.
Jadi kan kalau di dunia sports kompetisinya Mm-mm. pasti sehat. Betul. Ya, kan kalau namanya sport itu pasti dikatakan namanya sportivitas. Jadi ya itulah yang mungkin dijalankan sama teman-teman Bali United untuk bisa terus growing, staff-staffnya terus selalu nggak mau puas dan selalu ter-challenge untuk melakukan hal yang lebih, dan itu mungkin bisa jadi teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa terinspirasi juga dan benar-benar bisa menggapai apapun yang diinginkan ya. Siapa tahu ada juga pemain-pemain muda yang pengen masuk ke Bali United, coba deh dipantau, siapa tahu bisa jadi pemain Bali United gitu ya. Mbak Putri, last question, dan ini mungkin pertanyaannya yang karena kita lihat besok itu ada match day ya. Ada match day besok Bali United melawan Barito Putra ya kalau nggak salah ya. Betul. Kira-kira nih Mbak Putri, boleh kalau misalnya kita prediksi, kan udah pasti kan prediksi menang. Kita pengen tahu skornya. Kira-kira skornya berapa dari Mbak Putri untuk besok? Skornya Bali United. Ini ngarang ya, maksudnya menurut aku ya, kan aku kerja di Bali United. Iya dong, kan as a fans, kan Mbak Putri as a fans, pengen berapa gitu ya skornya gitu loh, as a fans. Kalau aku 2-0 buat Bali United. Berarti clean sheet ya, kipernya tidak terbobol dan bisa 2-0 ya. Semoga terjadi ya Mbak Putri besok ya. Ya. Iya kan di match lalu kan Wawan jago, jadi mudah-mudahan besok Wawan jago banget lagi gitu. Bisa mempertahankan ya. Iya bisa betul. Bisa mempertahankan gawangnya. Pokoknya kalau bisa lama aja deh kebobolan, ntar aja match ke-15 kayak atau match ke-20 kayak gitu ya. Iya. Pokoknya clean sheet terus gitu. Oke, semoga itu mungkin juga jadi harapannya teman-teman Sameton yang besok akan nonton ya. Jadi jangan lupa nonton, dukung, walaupun memang belum bisa ke stadion, tapi nonton aja dari rumah masing-masing. Semangatnya pasti itu tersampaikan juga ke para pemain di Bali United ya, untuk bisa dapetin hasil yang terbaik gitu untuk di Liga 1. Mbak Putri, thank you banget obrolannya, banyak banget yang udah kita dapetin. Mungkin yang nonton juga ini kok daging semua ya, berasa lagi masuk kuliah apa gitu, kok banyak banget hal-hal yang menarik dan yang benar-benar inspiring gitu dari Mbak ya, Putri. Tadi aku. Iya, lebih ke aku juga ya, jangan sampai kita tidak membosankan kalian yang nonton ya. Mungkin kuotanya kepake, semoga bisa jadi hasil yang bagus juga untuk inspirasi ke depannya untuk teman-teman yang lagi nonton. Mbak Putri, thank you banget. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang update-nya Bali United. Mungkin kita next obrolannya udah bisa tahu bahwa Bali United akan latih tanding sama PSG gitu kali ya. Mbak Putri, thank you banget. Mungkin ada kata-kata terakhir buat yang nonton, untuk para Sameton. Mungkin Mbak Putri pengen nyampein apa, Mbak Putri? Kalau aku sih semuanya tetap semangat untuk mendukung Bali United, dan jangan lupa pakai Smart Friend, karena kalau kita nggak ada sponsor, nanti kita pemainnya nggak keren-keren loh. Jadi kita harus tetap mendukung sponsor-sponsor kita semua, oke? Tuh guys, sampai orang Smartfren aja lupa ngasih tahu itu. Mbak Putri yang ngasih tahu gitu kan. Itu harus Mbak go Putri, beyond ya. Tadi Sampai balik ketemu lagi. Betul, harus go beyond. Oke, Mbak Putri, thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Ya, luar biasa ya obrolan kita sama Mbak Putri. Banyak banget yang bisa diambil. Mungkin kalau misalkan saya bisa kasih rangkuman mungkin ya, kita harus benar-benar challenge diri kita terus, harus adaptasi terus untuk bisa seperti apa yang diobrolin sama Mbak Putri tadi ya, dimana di tim Bali United itu sangat-sangat mengedepankan hati dan juga terus challenge diri sendiri biar bisa sukses terus gitu. Pemenang untuk ini, bentar ya, kita cek dulu chat panitia apakah kita mengumumkan orang-orang yang dapat jersinya. Teman-teman, untuk jersinya ini kita umumkan sekarang atau lewat sosial media, boleh diinfokan. Sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah nonton, yang udah mantengin tadi dari jam 4 sore sampai sekarang udah jam 5, kuotanya dipakai sejam untuk live stream gitu ya. Semoga banyak hal yang bisa didapatkan segala macamnya ya. Dan juga mungkin ada nanti 5 orang yang akan dapat jersey Bali United. Duh, saya juga ingin. Tapi coba kita cek dulu ke panitia apakah kita akan menginfokan langsung di live stream ini atau akan kita infokan di sosial medianya Smartfren atau enggak sosial medianya Bali United. Coba ya, kita tunggu dulu dari teman-teman panitia.
Oke, jadi sudah diputuskan. Nanti teman-teman cek aja di sosial medianya Bali United di sosmednya Bali United untuk tahu siapa sih yang dapetin 5 jersey untuk 5 pemenang jersey Bali United. Semoga nanti jersinya bisa dipakai dan semakin seru untuk nonton pertandingan Bali United ya. Oke. Semuanya udah selesai. Terima kasih udah mantengin dari jam 4 sampai jam 5 dan sampai ketemu lagi di World Talks berikutnya dengan yang lainnya juga. Oke, Andre pamit. Bye-bye. Berkarya membuat produk pakai berkualitas, memiliki nilai seni, dengan cerita di dalamnya menjadi dasar kami berkarya. Dimulai dari tahun 2009, mempertahankan konsistensi dalam berkarya menjadi tantangan tersendiri buat kami. Tapi kami tidak bisa melakukan sendiri di Kolastufa. Kami membuka peluang untuk masyarakat sekitar untuk belajar dan berkarya bersama. Dengan semangat ko-kreasi yang sama, Kolastufa bersama Hana Madness dan Smart Friend membuat sebuah produk edisi spesial. Untuk membuat Ramadanmu menjadi Ramadan ekstra faedah, yang hasil penjualannya akan didonasikan melalui benihbaik.com untuk membantu UMKM disabilitas. Mari membeli sekaligus memberi. Hai, saya Adam. Saya konten kreator. Walau lagi di rumah aja, bukan berarti kita berhenti bersilaturahmi atau berkreasi. Semua bisa dilakukan pakai Smartfriend Unlimited, puas internetan 24 jam di semua aplikasi. Cuma Smartfriend yang unlimitednya bisa semua. Ini memang niat dari Smart Friend untuk menciptakan sebuah ekosistem yang juga baik, nggak cuma bagi Smart Friend, tapi bagi Indonesia, bagi anak muda, memberikan wadah untuk para kreator-kreator. Kita sangat support, kita senang bisa diajak jadi bagian dari wadah ini. Setahun setelah pandemi, kita belajar banyak hal baru, kebiasaan baru, hobi baru, bahkan peluang baru. Satu yang pasti, kebutuhan akan internet selalu tumbuh. Smartfriend sejak awal selalu dikenal sebagai provider yang memberikan banyak kesempatan dan layanan internet bagi seluruh kaula muda, para milenial. Smartfriend memberikan banyak sekali kesempatan bagi para pemuda untuk melakukan berbagai kreativitas, meningkatkan produktivitas mereka, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk berkreasi. Dan dalam kesempatan ini juga kita berusaha menjadikan Smartfriend suatu wadah untuk menampung semua kreativitas mereka.
Komunitas Smart Friend sendiri ada di 100 kota sampai saat ini. Jadi kita menggabungkan beberapa komunitas, termasuk orang yang menciptakan sesuatu seperti konten kreator ya. Ternyata kalau berkolaborasi itu bisa jadi lebih berkembang, bisa jadi lebih maju gitu. Salah satunya itu seperti yang saya gunakan hari ini. Nah, untuk yang jersey sepeda ini kita berkreasi dengan Common Spot dan Show the Monster untuk bisa membuat jersey yang cukup nyaman dipakai, terlihat sangat bagus ya ketika digunakan, tapi yang lebih penting ini 100% produk lokal. Dengan ketemunya kita dengan Smart Friend, harapannya adalah dengan peluang ini kita bisa lebih menemukan market yang lebih luas gitu. Lewat kreativitas dan semangat ko-kreasi, muncul banyak peluang baru untuk para kreator muda Indonesia. Itulah alasan teman kreasi Indonesia hadir. Dan ini hanyalah awal dari mimpi besar Smart Friend. Membuka peluang untuk semua. Thank you.